Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Terkhusus adalah nikmat keimanan, lalu nikmat taufik kepada amalan-amalan soleh, sehingga hingga detik ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan kelapangan dada menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan bersama kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal serta istiqamah di atas jalan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat sahih, suatu ketika selesai terjadi sebuah peperangan hingga didatangkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan. Di antara tawanan tersebut ada seorang wanita yang terlihat gusar, terlihat cemas mencari sesuatu. Hingga pada akhirnya wanita tersebut mendapati seorang anak kecil yang kemudian dipeluknya, diciumnya dan kemudian direngkuh ke dalam dadanya. Maka kemudian pemandangan ini dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Artarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Menurut kalian, apakah wanita ini akan tega menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam kobaran api? Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Tentu tidak, wahai Rasulullah. Tentu tidak, wahai Rasulullah." Karena apa? Ibu ini sangat mencintai anaknya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap hamba-hambanya, kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Maka hadirin yang berbahagia, azakumullah, tidak ada zat yang lebih mencintai diri kita, orang-orang beriman, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri akan kalah dengan rasa kasih sayang Allah kepada kita. Allah menciptakan kita dan kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita ditunjuki apa maksud penciptaan kita, arti eksistensi kita. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul paling mulia untuk kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjuki untuk apa kita hidup. Kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita sampai kepada ridhonya Allah berupa jannah. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menjauh daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Maka hadirin sekalian,
Di antara pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, supaya kita sampai kepada kegembiraan yang hakiki, kesenangan yang tidak terputus, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 88 dan ayat 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak akan lagi berguna harta benda, tidak akan berguna lagi anak-anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka nasihat pertama khatib pada siang kali ini, hadirin sekalian, adalah mari perbaiki kualitas hati kita. Karena konsekuensi dari hati yang sehat adalah amalan yang baik, keimanan yang baik, dan ujungnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang hari ini khatib akan menyampaikan di antaranya tiga hal yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita, yang sering kali kita lakukan, namun kita jarang menyadari bahwa kelakuan-kelakuan kita pada 3 poin tersebut bisa mengurangi kuatnya hati kita atau melemahkan hati kita, yang berimplikasi pada lemahnya keimanan kita. Hadirin sekalian, di antara afatul qulub, di antara yang bisa melemahkan hati kita, yang pertama adalah kita terlalu di dalam bergaul. Pergaulan kita tidak terbatas. Kita tidak memperhatikan pergaulan kita, berlebihan dalam pergaulan. Padahal hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sungguh seseorang akan mencocoki kebiasaan teman-teman dekatnya. Dan Rasulullah bersabda kepada para sahabat, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman dekat. Hadirin sekalian, begitu vitalnya pertemanan, begitu vitalnya circle orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau memberikan 3 perumpamaan pertemanan. Kata beliau yang pertama adalah pertemanan sebagaimana makanan. Pertemanan yang analoginya adalah makanan. Artinya kita akan selalu membutuhkannya. Dalam setiap saat, dalam porsi yang besar, selalu kita membutuhkan pertemanan dengan yang satu ini, yaitu pertemanan dengan orang-orang berilmu, pertemanan dengan orang-orang soleh yang akan menjaga keistiqomahan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertemanan yang dianalogikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pertemanan sebagaimana obat, yaitu pertemanan yang hanya kita butuhkan ketika kita membutuhkannya, tidak setiap saat kita membutuhkannya. Dan beliau mengatakan pertemanan ini laksana pertemanan yang sifatnya muamalah, bisnis, dagang, teman diskusi dan segala macamnya. Hanya yang kita butuhkan sesekali saja. Dan kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada pertemanan sifatnya seperti racun. Kalau kita melakukannya, maka itu akan membawa kesengsaraan kepada kita. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inilah pertemanan dengan orang-orang sesat dan orang-orang para ahli maksiat yang kemudian akan menjerumuskan kita kepada kesesatan dan kemaksiatan. Maka hadirin sekalian, perhatikan circle kita, perhatikan pertemanan kita, karena ini akan berujung pada kualitas hati kita. Lalu perkara kedua, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di antara hal-hal yang sudah mungkin menjadi kebiasaan di antara kita, namun tidak kita sadari bahwa hal tersebut akan membawa kepada lemahnya hati kita, buruknya kualitas keimanan kita, yaitu adalah banyak tertawa. Banyak tertawa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qulub.
Kata Rasulullah SAW, jangan kalian banyak tertawa. Sungguh banyak tertawa akan mematikan hati. Hadirin sekalian, mari kita introspeksi kepada kebiasaan kita bersama di zaman ini. Kita yang mungkin penat dengan suasana kantor, kita yang mungkin penat dengan suasana kuliah atau sekolah. Salah satu entertainment, salah satu hiburan yang kerap kali kita andalkan ketika kita ingin melepas kepenatan kita pegang handphone kita kemudian cari hal-hal lucu, hal-hal yang akan membuat kita tertawa, hal-hal yang akan membawa kita tersenyum. Kalau disesuaikan pada porsinya dan hal tersebut tidak mengandung hal-hal yang melanggar syar'i, mungkin bisa kita benarkan. Tetapi masalahnya, ketika hal ini sudah over, hal ini sudah kebanyakan, maka ini yang berbahaya, hadirin sekalian. Dan sungguh bahkan di zaman kita ada pekerjaan yang kemudian tugasnya adalah mereka menyatakan atau mengutarakan kisah-kisah mereka yang kebanyakan adalah dusta untuk membuat kita tertawa. Saking memenuhi kebutuhan pasar bahwa orang-orang suka diberikan kisah yang lucu. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, wailun liman yuhaddits fayakdzib liyudhikan nas, wailun lahu tsumma wailun lahu. Kata Rasulullah SAW, sungguh celaka orang-orang yang berkata-kata, berkisah, dan kemudian dia berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia, kemudian celaka dia. Maka hadirin sekalian, kita berkaca bahwa sebenarnya hiburan ini adalah mindset. Hiburan ini ditentukan dengan konsep berpikir kita. Maka kalau kita melihat bagaimana hiburannya Rasulullah SAW di tengah kepenatan beliau, saat itu Rasulullah sedang dalam perjalanan safar berperang. Kemudian dalam kondisi yang campur aduk, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bisolah." Wahai Bilal, diri. Maksudnya adalah suruh azan. Bahagiakan kita dengan sholat. Maka hadirin sekalian, seorang muslim yang baik, maka sepatutnya bagi kita memilah-milih entertainment buat kita, hiburan kita yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara ketiga, hadirin sekalian, yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita di zaman ini, yaitu gandrung dengan musik, gandrung dengan nyanyian-nyanyian yang kita mungkin anggap ini biasa. Tetapi hadirin sekalian, ketahuilah bahwa nyanyian-nyanyian, musik-musik dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di dalam surat Luqman ayat 6. Bahwa di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Mufassirin, para sahabat Rasulullah SAW ketika menafsirkan lahwal hadis, mereka merujuk kepada nyanyian-nyanyian. Mereka merujuk kepada musik. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat 1 sampai ayat 5 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Lalu ayat 6 dan 7-nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang sengsara yang kemudian berbalik daripada Al-Quran, mengambil faidah, mengambil ketentraman dari Al-Quran tersebut, berbalik kepada hal-hal yang sia-sia dengan gandrung kepada nyanyian-nyanyian. Maka hadirin sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Rasulullah mensifati di antara kekacauan hari-hari akhir, kata Rasulullah, nanti akan datang satu masa di mana ada sebuah kaum yang menghalalkan perzinahan, yang menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan musik. Maka dari itu ketahuilah hadirin sekalian, para ulama pun sudah bersepakat tentang haramnya musik. Di antara ijma' mereka disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, amma istima'ul alat al-mutribah min wad'il a'ajim fa muharramah mujma'un ala tahrim.
Kata Ibnu Hajar, adapun mendengarkan musik-musik adalah perkara yang diharamkan dan ijma' sepakat para ulama mutaqaddimi dan mutaakhirin atas keharamannya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wala yu'lam min ahadin minhum ar-rukhsah. Tidak ditemukan sebagian daripada pendapat mereka, imam-imam, para ulama-ulama zaman dahulu atau mutaakhir, yang mereka mengatakan ada rukhsah dalam mendengarkan musik. Dan beliau mengatakan wa man naqala rukhsah faqad kadzaba waftar. Barang siapa yang mengatakan ada rukhsah, ada keringanan untuk mendengarkan musik, maka dia telah berdusta dan dia telah mengada-ngada. Atau sebut saja apa yang pernah dikatakan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, seorang mujtahid besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan al-mizmar al-iraqi wa ma yudrabu bihil autar fa muharramun bila khilaf. Adapun seruling-seruling dan kemudian gitar-gitar, maka itu adalah haram untuk didengarkan, untuk dimainkan. Bila khilaf, tidak ada perselisihan para ulama dalam hal tersebut. Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i, beliau juga menukil ijma' tentang hal ini. Kata beliau, hadhihi kulluha muharramah. Alat-alat musik tersebut semuanya di dalam Islam itu adalah haram hukumnya. Faman naqala khilafan faqad ghalab au ghalaba alaihi hawa. Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa ada khilaf di dalamnya, ada perselisihan pendapat di dalamnya, maka ketahuilah dia telah salah atau dia telah kalah dengan hawa nafsu. Oleh karena itu Ibnu Qudamah, beliau berpendapat bahwa tidak ada hukum had, tidak ada hukum potong tangan di dalam kasus pencurian alat-alat musik. Apa alasannya? Karena kata beliau, alatun lil maksiyah bila khilaf. Karena alat-alat musik tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan untuk maksiat, dan ini kesepakatan para ulama. Maka hadirin sekalian, mari kita menjaga hati kita baik-baik. Dan kalau kita telusuri hadirin sekalian, sungguh kalau kita mau jujur, maka kita akan mendapati efek daripada musik itu melalaikan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah athar yang sahih, kata beliau, al-ghina'u yumbitun nifaq fil qulub. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa yang namanya nyanyian-nyanyian, lagu-lagu musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Oleh karena itu inilah yang menjadi pesan Umar bin Abdul Aziz kepada guru anaknya. Ketika beliau Umar bin Abdul Aziz mengantarkan anaknya ke madrasah, kemudian ada satu pesan Umar bin Abdul Aziz kepada gurunya. Ketahuilah, yang pertama kali kamu harus perlihatkan kepada anak saya adalah engkau tidak suka dengan lagu-lagu, engkau tidak suka dengan musik. Karena sungguh musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, sungguh orang yang cerdas, muslim yang cerdas akan mengetahui meninggalkan musik itu lebih mudah daripada mengobati hati yang sudah terlanjur tumbuh kemunafikan di dalam hatinya akibat gandrung dengan perkara musik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sedikit merangkum apa yang khatib sampaikan pada khutbah yang pertama, hadirin sekalian, bahwa begitu banyak di zaman kita pintu-pintu yang akan melemahkan hati kita. Dan ketahuilah bahwa hati kita adalah raja yang akan menentukan kebahagiaan kita, kesejahteraan kita di dunia apalagi nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan kita tutup khutbah kita dengan hadis ini. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah
idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam tubuh seorang manusia ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik keadaannya, maka dia akan baik keadaan seluruh manusia tersebut, hamba tersebut. Dan kalau dia rusak kondisinya, maka akan merusak seluruh tubuh daripada orang tersebut dan kemudian perkara di dunianya dan akhiratnya tersebut. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalb, dan segumpal daging ini adalah hati. Maka hadirin sekalian, mari bersama-sama kita perbaiki kondisi hati kita. Mari bersama-sama kita jaga kondisi kesehatan hati kita. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjalankan ketaatan karena kesehatan hatinya, dan kemudian kita bisa berlapang dada dengan segala takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Qultu ma sami'tum innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.